Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsibar dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi PPT kami dengan judul interaksi obat dengan zat lainnya. Interaksi obat menjadi salah satu masalah yang serius dalam terapi, karena jika terjadi interaksi obat akan mempengaruhi keberhasilan terapi dan berpotensi menyebabkan kegagalan terapi, bisa menyebabkan gangguan tubuh baik bersifat sementara atau permanen, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Meskipun begitu, tidak semua interaksi obat merugikan, bahkan ada yang menguntungkan. Menurut Manik 2014, meningkatnya kejadian interaksi obat dengan efek yang tidak diinginkan adalah akibat makin banyaknya dan makin seringnya penggunaan obat-obat yang dinamakan polifarmasi atau multiple drug therapy. Interaksi obat adalah keadaan di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat, di mana dapat menghasilkan efek meningkat atau menurun, atau menghasilkan efek baru yang tidak dihasilkan oleh obat tersebut. Interaksi ini dapat terjadi dari penyalahgunaan yang disengaja atau karena kurangnya pengetahuan tentang bahan-bahan aktif yang terdapat dalam hal terkait. Definisi interaksi obat. Interaksi obat merupakan penyebab penting dari toksisitas obat yang berhubungan dengan penggunaan dalam pengobatan. Interaksi obat adalah modifikasi efek suatu obat akibat obat yang lain yang diberikan pada dasarnya atau diberikan bersamaan, sehingga keefektifan atau toksisitas satu obat atau lebih berubah. Interaksi obat didefinisikan sebagai kejadian di mana respon farmakologis atau klinis dari pemberian suatu kombinasi obat tidak sama dengan efek yang diharapkan. Timbul bila dua obat diberikan sendiri-sendiri atau lebih mudah dimengerti. Interaksi obat terjadi bila efek dari suatu obat berubah dengan kehadiran obat lainnya, makanan, minuman, atau zat kimiawi lainnya. Interaksi obat nutrien. Hal yang terjadi antara obat dan nutrien tidak akan timbul jika nutrien atau obat digunakan sendiri-sendiri. Interaksi makanan obat. Istilah yang luas dipakai yang meliputi interaksi obat nutrien dari efek pengobatan terhadap suatu nutrisi seseorang. Pasien berisiko mengalami interaksi makanan nutrisi. Lansia, fetus, infan, wanita hamil, alergi atau intoleransi, pasien malnutrisi. Makanan dan obat terkait faktor-faktor risiko. To feeding, special diet, suplemen nutrisi, produk herbal atau fitonutrien, asupan alkohol, polifarmasi, eksipien dalam makanan atau obat, penyalahgunaan obat, dan non-nutrisi dalam makanan. Mekanisme terjadinya interaksi obat. 1. Interaksi farmasetik. Inkompatibilitas atau interaksi farmasetik terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan, antara obat yang tidak dapat dicampur atau incompatible pencampuran obat yang demikian menyebabkan terjadinya interaksi langsung, baik secara fisik ataupun kimiawi. Hasilnya tampak sebagai pembentukan endapan, perubahan warna, dan lain-lain. Interaksi ini biasanya mengakibatkan inaktivasi obat. Obat-obat dapat menjadi inaktif atau terjadi endapan bila tidak tercampur di dalam siring atau cairan infus atau darah sebelum diberikan pada pasien. Phenytoin dan riopental dapat terjadi endapan kalau dilarutkan dengan larutan yang tidak tepat. Hidrokortison dapat menyebabkan inaktivasi penisilin, heparin, atau kanamisin bila diberikan bersama-sama. 2. Interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik meliputi terjadinya efek adiktif, sinergistik, atau antagonis
dari beberapa obat yang bekerja pada reseptor atau sistem fisiologis yang sama. Interaksi ini mungkin yang paling bermakna dan penting secara klinis, terutama dengan peresepan obat yang banyak, multiple prescription, dari obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat. Dalam hal ini sering terjadi pada penderita lanjut usia. A. Interaksi pada reseptor. Satu obat mungkin mempunyai afinitas yang lebih besar pada reseptor yang sama dibandingkan dengan obat lainnya. Contoh interaksi obat pada reseptor misalnya kompetisi pada reseptor adrenergik beta antara obat ketokalamin misalnya adrenalin dengan menghambat adrenerreseptor beta misalnya propanolol. Jadi penggunaan adrenalin sebagai obat inotropik pada pasien yang menerima penghambat adrenoreseptor beta akan menyebabkan terjadinya hipertensi sangat hebat disertai iskemia perifer yang disebabkan karena vasokonstriksi oleh adrenoreseptor alfa 1. Interaksi serius juga terlihat dengan timbulnya sindrom ekstrapiramidal dan demensia yang irreversibel pada penggunaan litium bersama dengan metil dopa atau haloperidol. Contoh lain terjadinya brikardi dan gangguan konduksi atrioventrikuler pada penggunaan antagonis kalsium misalnya verapamil diltiazem bersama dengan penghambat adrenoreseptor beta propanolol atau digoxin. Sedang terjadinya potensiasi efek beberapa obat penghambat neuromuskuler bila diberikan bersama dengan antagonis kalsium dan amibiotik golongan aminoglukosida. B. Obat yang bekerja pada sistem fisiologis yang sama. Interaksi yang terjadi biasanya menyebabkan penurunan atau penambahan respon obat yang terjadi, misalnya diuretik, penghambat adrenoreseptor beta, MAO inhibitor, anestetik, dan CNS depresan akan mempotensiasi efek penurunan tekanan darah dari obat-obat antihipertensi. Hal ini terlihat jelas pada terjadinya hipotensi berat pada penderita yang mendapat penghambat AC angiotensin converting enzim pada saat induksi anestesi umum. C. Perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Perubahan keseimbangan elektrolit dapat menyebabkan perubahan efek beberapa obat, terutama obat yang bekerja pada miokardium, transmisi neuromuskuler, dan ginjal. Interaksi penting adalah terjadinya efek potensiasi pada pemberian glikosida jantung bersama dengan diuretik, menyebabkan hipokalemia. Juga terjadinya efek proaritmia pada penggunaan beberapa obat antiangina, misalnya sotalol, amidaron, kumidin, dan disopiramid bertambah bila digunakan bersama diuretik yang menyebabkan terjadinya hipokalemia. Selain juga bertambahnya intoksikasi litium bila digunakan bersama diuretik, terutama tiazid dan merosalon, juga bila digunakan bersama dengan nonsteroid antara anti-inflammatory drug yang disebabkan karena hambatan dan ekskresi renal litium yang prostaglandin dependen. Obat NSAID juga mengganggu fungsi ginjal sehingga menyebabkan retensi cairan dan natrium, sehingga NSAID akan menghambat efek beberapa jenis obat diuretik dan antihipertensi. Terlihat dari laporan terjadinya udem pada pasien hipertensi yang mengalami interaksi tadi. Nonsteroid
Anti-inflammatory drugs juga dapat menyebabkan gangguan efek diuretik dan efek penghambat angiotensin converting enzim pada pasien dengan gagal jantung. Kombinasi indomethacin dan trimeteran juga sangat berbahaya sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal akut. D. Gangguan pada mekanisme transport intraseluler. Banyak amin aromatik mengalami proses penyerapan kembali pada ujung saraf simpatik melalui mekanisme transport aktif yang dapat dihambat secara kompetitif dengan simpatomimetik amin dan zat lain. Contoh dosis terapi efedrin, amfetamin, fenilpropalamin, pseudoefedrin, phenylephrine, chlorpromazine, antimitriptilin, imipramine, dan desipiramin dapat menghambat efek penurunan tekanan darah dari obat penambah neuroadrenergic, misalnya guanetidin dan metanidin. Contoh lain misalnya penghambat AC dan perhexiklin. Obat antiangina refraktor dapat menginduksi hipoglikemi pada pasien diabetes yang mendapat obat antidiabetik. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samharira akan melanjutkan presentasi dari Kasamsiber, yaitu interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat kedua, sehingga kadar plasma obat kedua meningkat atau menurun dan dapat berakibat terjadinya toksisitas atau penurunan efek dari obat tersebut. Interaksi farmakokinetik tidak dapat diekstrapolasikan ke obat lain yang segolongan dengan obat yang berinteraksi, sekalipun struktur kimianya mirip, karena terdapat variasi sifat-sifat fisikokimia yang menyebabkan variasi sifat-sifat farmakokinetiknya. Adapun interaksi karena proses absorpsi. Absorpsi obat oral tergantung dari beberapa faktor, misalnya formulasi obat pKa dan kelarutan obat dalam lemak yang harus selalu dipertimbangkan dengan hal lain, misalnya aliran darah spontaneous atau pH intestinal, motilitas, flora bakteri usus, dan kapasitas metabolik traktus gastrointestinal. Obat yang mengganggu pH misalnya antasida, antagonis reseptor H2, dan menghambat pompa proton dapat menyebabkan efek yang kompleks dan tak terduga pada proses absorpsi obat lain yang diberikan bersamaan. Adapun obatnya itu antasida. Antasida yang mengandung magnesium dapat menurunkan absorpsi ciprofloxacin karena terjadinya kelat. Atau sebaliknya, pembentukan kelat dengan dikumarol malah meningkatkan absorpsinya. Juga bioavailabilitas cefodaxime, prosektil, dan cefuroxrin aceul menurun bila diberikan bersamaan dengan obat yang meningkatkan pH cairan lambung. Waktu pengosongan lambung dan motilitas gastrointestinal. Obat lebih banyak dan lebih cepat diabsorpsi di usus halus dibandingkan di lambung. Karena itu obat mengganggu waktu pengosongan lambung dapat mempengaruhi kecepatan absorpsi obat lain yang diberikan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya itu pembentukan ikatan atau kelat. Obat dapat bereaksi langsung dalam traktus gastrointestinal dan membentuk kelatin solubel yang tidak dapat diabsorpsi, misalnya zat besi dengan quinolon, misalnya ciprofloxacin. Antasida yang mengandung aluminium, kalsium, atau magnesium dengan interaksi in atau ciprofloxacin. Perubahan flora
bakteri usus. Pemberian antibakteris berspektrum luas, contohnya tetrasiklin, akan mengabsorpsi flora normal usus dan mengakibatkan peningkatan efektivitas antikoagulan oral atau antagonis vitamin K. Mengurangi efektivitas sulfasalazin, meningkatkan biofabilitas levopoda, dan mengurangi efektivitas kontrasepsi oral yang semuanya diberikan secara bersamaan. Beberapa obat misalnya sulfasalazin, levodopa, dan digoxin mengalami metabolisme ekstensi oleh bakteri usus. Penggunaan antimikroba misalnya eritromisin, tetrasiklin, dan amimikroba berspektrum lebar lainnya mengurangi absorpsi obat tersebut. Itu bagi menjadi dua, yaitu efek toksik pada saluran cerna dan mekanisme tidak diketahui. Adapun efek toksik pada saluran cerna itu terapi dengan asam mefenamat menimbulkan sindrom malabsorpsi dan menyebabkan absorpsi obat lain jadi terganggu. Sedangkan mekanisme tidak diketahui itu beberapa mengurangi jumlah absorpsi obat lain dengan mekanisme yang tidak diketahui. Selanjutnya itu interaksi obat pada proses distribusi obat. Pergeseran ikatan protein plasma. Interaksi terjadi bila satu obat menggeser obat lainnya dari ikatan proteinnya, menyebabkan peningkatan kadar plasma obat yang tergeser secara transien. Paling sering terjadi pergeseran antara obat yang bersifat sangat asam, misalnya NSAID, dengan obat lain, misalnya antidiabetik oral, dikomoral, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Arif. C. Interaksi obat pada proses metabolisme. Induksi metabolisme obat. Proses induksi metabolisme obat sangat kompleks dan merupakan fenomena dose-related dan melibatkan enzim hati yang berperan dalam metabolisme obat, misalnya enzim sitokrom P450, CYP, dan lainnya. Ada laporan terjadinya kehamilan dan pendarahan antara haid dan pengguna kontraseptif oral yang juga mendapatkan primidon, fenobarbital, phenytoin, carbamazepine, gresopulpin, dan rifampicin yang disebabkan karena induksi metabolisme estrogen melalui grapefruit. Inhibisi metabolisme obat yang penting di klinik. Yang pertama, inhibisi terfanadin dan astemisol oleh ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, dan claritromisin menyebabkan peningkatan kadar terfanadin dan astemisol sedemikian rupa sehingga menyebabkan aritme jantung fatal, yaitu Torsades de Pointes. Yang kedua, inhibisi metabolisme benzodiazepin kerja cepat, midazolam oleh diltiazem, verapamil, ketokonazol, dan itrakonazol menyebabkan perpanjangan lama kerja benzodiazepin dan midazolam sehingga meningkatkan sedasi. Inhibisi metabolisme siklosporin oleh diltiazem, verapamil, antijamur golongan azol, eritromisin, dan claritromisin menyebabkan toksisitas ginjal, hepar, dan susunan saraf enzim CYP3A, CYP2C, dan CYP2EI. Interaksi pada proses ekskresi. Gangguan pada ekskresi empedu dan sirkulasi enterohepatik. Obat dengan metabolismenya dapat bersaing pada proses ekskresi empedu, misalnya probenecid dapat mengurangi ekskresi empedu dari rifampicin dan indometasin, sedangkan kinidin, amiodaron, dan verapamil dapat mengurangi clearance empedu dari digoxin. Gangguan pada ekskresi renal. Beberapa obat dapat menginduksi gangguan renal dengan cara menurunkan clearance kreatinin sehingga menurunkan ekskresi obat tersebut.
dan metabolismenya, misalnya aminoglikosida, juga siklosporin dan kaptopril menurunkan clearance ginjal dari dioksin. Selain itu, litium dapat menyebabkan ginjal menjadi sensitif terhadap penghambat ACE dengan hasil terjadinya gangguan ginjal. Kompetisi pada sekresi turbulens ginjal aktif. Banyak obat yang bersifat asam dan metabolitnya sama-sama berkompetisi dengan sistem transport tubulus proksimal dan proses sekresi, termasuk sulfonamid, asetazolamid, tiazid, diazoxid, klorporamid, indometacid, silisilat, sulfinpirason mengumumkan dari proses ini. Misalnya, probenecid dapat meningkatkan konsentrasi serum penisilin dan cefalosporin dengan cara menunda ekskresinya melalui ginjal. Interaksi penghambat MAO atau monoamin oxidase inhibitor. Interaksi menyangkut penghambat MAO sulit diduga, namun dapat menyebabkan interaksi berbagai macam obat dan makanan yang serius. Bila pasien mendapat obat penghambat MAO dan dalam waktu bersamaan juga menerima obat simptomatik, misalnya anferamin, fenilpropanolamin, pseudoephedrine, atau tiramin yang terdapat pada keju, anggur, ekstrak yes, dan ikan kering, maka dalam jumlah besar non-adrenalin akan dilepas dan menyebabkan reaksi yang menghambat, misalnya nyeri kepala hebat, hipertensi hebat, dan pada beberapa kasus terjadi gagal jantung kiri atau pendarahan intracerebral fatal. Tiramin yang dapat digunakan dari makanan akan dimetabolisme oleh monoamin oksidase pada mukosa internal dan bau sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Namun pada pasien yang mendapat penghambat MAO akan diabsorpsi utuh dan melepaskan banyak non-adrenalin sehingga menyebabkan krisis hipertensi. Reaksi serupa juga terjadi bila makanan kacang dan broad beans yang mengandung dopamin, bukan tiramin. Keadaan ini harus segera diobati dengan pemberian intravena penghambat adrenoreseptor alfa, misalnya fenolamin. Kejadian interaksi serius juga terjadi dengan hipertensi, takikardi, hiperpireksia, konvulsi, dan koma. Bila penghambat MAO diberikan bersama antidepresan, anestesi, dan petidin, sindrom eksiratory cerebral ini mungkin disebabkan karena efek cerebral akibat kelebihan serotonin dan mungkin berhubungan dengan sindrom serotonin yang terlihat pada kombinasi penghambat reuptake serotonin selektif, klorpropamin, dan obat lain. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.